Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauki Hasnan. NIM saya 111805100000068. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa itu digitalisasi penyiaran? Digitalisasi penyiaran merupakan terminologi untuk menjalankan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara teknis, digitalisasi adalah proses perubahan segala bentuk informasi atau angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak dikodekan ke dalam bentuk bit atau binary digit sehingga dimungkinkan adanya manipulasi dan transformasi data termasuk penggandaan, pengurangan, maupun penambahan. Semua jenis informasi diperlukan bukan dalam bentuk asli tetapi bentuk digital yang sama. Bit ini merupakan karakter dengan dua pilihan, 0 dan 1, on dan off, yes dan no, ada informasi atau tidak. Nah, penyederhanaan ini pada akhirnya dapat merangkum aneka bentuk informasi seperti huruf, suara, gambar, warna, gerak, dan sebagainya sekaligus ke dalam satu format sehingga dapat memproses informasi untuk berbagai keperluan pengolahan, pengiriman, penyimpanan, penyajian sekaligus dalam satu tempat. Nah, dalam praktiknya, digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan pada penyiaran analog. Proses teknologi dilakukan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam teknologi penyiaran. Efisiensi dan optimalisasi yang paling nyata dalam penyiaran adalah kanal siaran dan infrastruktur penyiaran seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi. Di sisi lain, karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, maka digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas penerimaan oleh pemirsa akan jauh lebih baik. Dengan kata lain, teknologi penyiaran berbasis digital menjanjikan tampilan gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih. Nah, bagaimana kita menyikapi digitalisasi penyiaran? Yang merupakan digitalisasi penyiaran menyebabkan atau membuat semua lapisan elemen masyarakat bisa mendirikan suatu lembaga penyiaran swasta, baik itu yang berbadan hukum sebagai sebuah lembaga. Nah, menurut saya dengan adanya digitalisasi penyiaran, banyak masyarakat bisa membuat lembaga swasta yang berbadan hukum. Dengan ini, masyarakat jauh lebih bisa memberikan informasi dengan lebih baik karena digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas yang diterima oleh pemirsa atau penonton jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dulu. Jadi menurut saya ini adalah hal positif dari penyiaran, dari digitalisasi penyiaran. Dan ada juga sebuah aktivitas penyiaran dalam kanal-kanal yang terdapat di media sosial dan di jaring sosial. Dengan adanya digitalisasi penyiaran, maka memunculkan banyak media-media sosial dan tentunya dari media-media sosial ini akan terdapat dua poin, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari penggunaan media sosial adalah sebagai media penyimpan informasi. Maksudnya adalah sangat mudah menyebar atau cepat. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Yang kedua, situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat, perhatian. Dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Nah, yang ketiga, media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak keluarga yang jauh, ya seperti itulah. Dan yang keempat, mempermudah berbelanja, seperti menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di sosial media, online shop, pria dan wanita. Hal itu sangatlah mudah dilakukan. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Yang kelima, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai jalan dakwah atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai sarana untuk
menggambarkan atau mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna bisa bersosialisasi dengan publik, mengelola jaringan pertemanan, dan beradaptasi dengan siapapun, bahkan orang yang tidak dikenal dari seluruh penjuru dunia. Nah, poin yang kedua, yaitu dampak negatif dari media sosial adalah berawal dari media sosial sering terjadi kejahatan. Contohnya seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan dan lain-lain. Yang kedua, susah bersosialisasi dengan orang sekitar karena penggunaan media sosial membuat malas para user atau para pengguna untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Yang ketiga, karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian, sehingga bahasa yang formal pun menjadi terlupakan jika tidak pandai mengontrol. Yang keempat, situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan internet. Dan yang terakhir adalah media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya. Nah, oleh karena itu tidak perlu terlalu mengikuti perkembangan zaman. Kita harus pandai-pandai memilih cara dalam pergaulan di media sosial. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia, tapi kitalah yang harus menguasai dunia. Jangan pula menjadi orang yang ketinggalan zaman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.